Ya, Anda kembali di Menuju Istana Debat Capres 2024. Mudah-mudahan semua yang ada di sini malam hari ini masih tetap semangat ya. Ini udah tambah larut, tapi tetap semangat untuk menyimak semua diskusi yang kita hadirkan malam hari ini. Oke, sekarang kita langsung ke Pak Sukamta. Pak, untuk menilai nomor 2 dan juga nomor 3 dalam debat tadi, bagaimana? Ya, secara keseluruhan sebetulnya perdebatan ini menarik ya. Karena sekali lagi kontennya dapat, kemudian semua eksplorasi itu dapat. Memang debat ini sebetulnya esensinya memang begitu. Kenapa dihadirkan? Supaya ada dialog, bukan hanya monolog. Sehingga ada eksplorasi terhadap kemampuan dari sisi akademis, dari sisi pengetahuan, tapi juga karakter, emosi, stabilitas, dan juga leadership. Saya kira semua ada di dalam peristiwa debat tadi. Dan kalau kita lihat dari performan dari ini 0203 ya. 02 dulu. Oh 02. Secara umum sebetulnya Pak Prabowo punya kesempatan yang sangat luar biasa karena beliau memang seperti yang disampaikan Bang Andreas tadi ya. Sebelum perdebatan ini semua publik mengatakan ini forumnya Pak Prabowo, ini panggungnya Pak Prabowo. Yang lain itu underdog gitu. Jadi beliau punya modal yang sangat luar biasa untuk mengkomunikasikan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum selesai dan akan dikerjakan next gitu. Tapi tampaknya tadi tidak tereksplorasi dengan maksimal. Bahkan ada beberapa poin yang menurut saya perlu dijelaskan lebih lanjut, baik mungkin Pak Prabowo atau mungkin juga para jubirnya. Misalnya soal Gaza sebagai contoh negara dengan pertahanan lemah sehingga diperlakukan seperti ini oleh Israel. Menurut saya itu keliru besar. Kita semua tahu bahwa Palestina memang sudah dideklarasikan merdeka, tetapi secara de facto itu masih terjajah. Dari dulu sampai sekarang, dan Palestina tidak pernah punya angkatan bersenjata. Yang ada itu laskar-laskar, seperti partai-partai kita punya laskar-laskar gitu di masa dulu. Jadi kalau itu dijadikan contoh sebagai lemahnya pertahanan, menurut saya itu keliru dan agak misleading, bahkan seperti meremehkan gitu loh, bahwa itu penderitaan negara yang sedang dijajah, kenapa dijadikan contoh gitu. Menurut saya itu agak ya meremehkan, mungkin agak pelecehan gitu terhadap situasi negara yang sedang dijajah. Dan itu tidak sesuai dengan keinginan beliau untuk membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Itu nomor 1. Nomor 2 soal rahasia pertahanan. Saya itu di Komisi 1 sejak 2014. Jadi di Komisi 1 sebelum Pak Prabowo jadi Menhan. Saya tahu suasana rapat kapan tertutup, kapan terbuka, dan memang kalau kita lihat kebanyakan suasana tertutup, tetapi isinya sebetulnya nggak perlu tertutup amat sebetulnya. Misalnya soal anggaran pertahanan, atau sekarang DPR itu hanya membahas, nggak boleh membahas satuan 3 kok. Membahas itu misalnya anggaran 137 triliun, Kemhan 10 triliun, Kemhan 18 triliun, Mabes TNI 10 triliun, Angkatan Darat sekian, laut sekian, udara sekian, kemudian untuk manajemen sekian, untuk pembelian ini sekian. Jadi gelundungan banget, itu bukan rahasia menurut saya, rakyat berhak tahu, itu satu. Yang kedua, kalau soal postur pertahanan, alat-alat pertahanan, mana sih yang ada rahasia sekarang? Majalah-majalah pertahanan itu membelejeti kemampuan dan alutsista setiap negara itu dengan akurasi mungkin 90%. Itu merespon apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Sehingga itu mestinya tidak perlu menjadi argumentasi untuk tidak menjawab pertanyaan. Oke, lalu bagaimana terus yang ketiga soal pesawat bekas, bahwa tidak hanya soal usia pakai sebetulnya. Ada paling tidak 2 yang membuat pertanyaan publik dan itu perlu serius dipertimbangkan. Pertama,
hari ini pesawat bekas beda dengan zaman Soekarno 60 tahun yang lalu. Pesawat hari ini itu sudah customized dengan AI. Jadi ini pesawat itu adalah alat yang diawai, senjata yang diawai. Sehingga semua computerized, dan semua customized dengan AI. Jadi siapa yang mengendarai itu sudah jelas, seperti HP kita. Ini yang buka saya pemiliknya atau orang lain, itu dia ngerti gitu loh. Oke. Nah itu butuh adaptasi, itu butuh retrofit, itu butuh biaya dan waktu yang panjang gitu. Oke, baik. Yang kedua adalah soal besaran anggaran untuk membelinya. Kalau walaupun ini sudah dibatalkan ya, tapi dulu yang sempat diisukan karena ini tidak dibahas di Komisi 1 secara keseluruhan, India itu membeli 24 biji itu 27 juta euro. Nah konon kata koran, ya Meta Media, Indonesia akan membeli 12 biji dengan anggaran 720 sekian juta euro gitu. Oke. Nah itu persoalan berikutnya, soal besaran anggaran pesawat bekas itu. Baik. Nah yang saya kira juga tidak kalah penting adalah soal bagaimana debat itu sendiri. Debat ini kan part of the show. Kayak kita talk show kan, ada talknya tapi ada show-nya. Oke. Kita selesai. Jadi yang penting di dalam debat itu adalah raise your argument and lower your voice. Oke, baik. Naikkan argumennya tetapi Oke. jaga tone nada bicaranya. Oke, baik. Itu penilaian nanti disampaikan oleh Pak Sukamda. Nanti juga kami akan meminta kesediaan Bang Daniel ya untuk menilai penampilan paslon nomor urut 1 dan juga 3. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu Bang ya. Kami akan kembali sesaat lagi.